saya juga kan Allah beri pengalaman hafal tanpa menghafalkan gitu. Jadi barangkali ini bisa juga nih diangkat nih begitu kan. Mereka nggak enak di kolbu mereka ada memori Yasin gitu kan. Alhamdulillah satu demi satu sampai 4-4-nya masuk Islam semua. 12 kali Kenapa lagi. dipilih angka 12? Iya, kita tabaruk dengan kalimat la ilaha illallah 12. Muhammadur Rasulullah 12. Lalu Abu Bakar Siddiq 12, Umar bin Khattab 12, Utsman bin Affan 12, Ali bin Abi Thalib 12 semua. Fasoha satu dengan yang lain nggak masalah. Bisa di mana saja, bisa kapan saja. Bisa di mana saja, kapan saja. Bisa kapan saja. Dan siapa saja berhak atau bisa memiliki anak dengan hafalan dan bacaan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Apa kabar sobat TK News semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan cager, bager lahir batin. Alhamdulillah nih di studio sudah hadir Ustadz Abdul Latif aja. Ustadz Abdul Latif aja. Nih mungkin karena banyak bersalawat beliau ingatnya Nabi Muhammad. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ini beliau nih salah seorang wakil ketua LDTK Ustadz ya? Iya, betul. Dan di Walaya ketua yayasan. Ketua yayasan. Dan di Hatam founder Ustadz. Founder. Nah hari ini saya mau ngomong fokus lebih ke Hatam Ustadz. Oke, bismillah. Tentang Al-Quran Ustadz. Siap. Apalagi antum juga kan banyak berkecimpung di dunia Al-Quran. Sejak kapan Ustadz berkecimpung mulai masuk menggeluti Al-Quran? Iya, jadi kalau ngajar Quran itu udah lama ya. Ngajar Naghomatul Quran, lagu-lagu Al-Quran. Lalu betul-betul fokus di Hatam itu kurang lebih tahun 2015. 2015 kami mulai asalnya saya melihat ada metode-metode kan sekarang berkembang banyak ya. Salah satunya metodenya Ustadz Bobby. Yang pakai bahasa tubuh itu? Iya, Kauni, master ya. Menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Master. Suatu saat ketemu beliau diajak, ayo ikut training semudah tersenyum. Saya ikut training itu. Lalu setelah training saya pikir, wah saya juga kan Allah beri pengalaman hafal tanpa menghafalkan gitu. Jadi barangkali ini bisa juga nih diangkat nih begitu kan. Masih diangkat metode itu? Metode itu dijadikan sebuah metode. Itu terinspirasi oleh Ustadz Bobby itulah ya. Sejak saat itu saya terinspirasi kalau begitu mungkin bisa digali dulu. Kenapa dulu waktu saya kecil saat 5 tahun hafal juz amma tanpa menghafalkan satu ayat pun. Jadi waktu itu bapak saya ngetes kakak saya anak ke-7 Abu Arif almarhum gitu kan. Ditanya abasa wa tawalla, kalau dia lambat jawab saya samber anja'ahul a'ma. Bapak saya kaget, lah ini Latif nggak diajarin kok apal gitu kan. Lalu nanya anak ke-6 Fauzi almarhum juga. Nah, ditanya coba Bismillahirrahmanirrahim wan nazi'ati gharqa. Kalau lambat juga saya samber juga tuh. Wan nasyitati nashta. Bapak saya kaget lagi karena saya bisa membaca cukup banyak tuh. Lah, ini anak nggak diajarin. Bisa nimpalin. Ditanya apa saya bisa jawab. Ditanya apa saya bisa jawab. Saat itu di keluarga diduga jangan-jangan Latif ilmu laduni gitu. Sebenarnya bukan ilmu laduni, ada tekniknya ternyata. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Itu secara sadar atau nggak sadar sebenarnya? Saya nggak sadar, totonya apal begitu. Oke. Totonya apal dan ketika itu tahun 1980 dilombakan di DKI. Saat itu anak ke-6, anak ke-7, anak ke-8. Berarti kakak saya Ahmad Fauzi, Abu Arif dan saya bertiga di DKI. Dan alhamdulillah itu tiga-tiganya peserta dengan skor tertinggi. Lomba musabaqah hifdzil Quran, musabaqah hafalan Quran tingkat anak-anak, tingkat juz amma. Jadi saya nggak pakai ngapalin satu ayat pun, hasilnya hafal, dilombakan menang. Nah, bukan itu. Anak TPQ. Bukan anak TPQ, dulu nggak ada TPQ gitu kan? Iya bener dulu. Nggak ada TPQ. Jadi udah kayak ya anak kampung begitu aja gitu kan. Suruh ikut aja. Totonya loh kok apal, kalau gitu diikutin deh sama bapak saya. Loh kok menang juga gitu ya. Jangankan orang lain, saya sendiri kaget itu. Bapak sendiri kaget? Bapak saya sendiri kaget. Oh kok Latif tiba-tiba apal. Maka diduga saat itu saya ilmu laduni gitu. Padahal bukan. Jadi bapak sendiri sebenarnya nggak niat ya? Nggak niat. Karena saya kan masih 5 tahun belum SD, jadi nggak diajarin hafalan Quran.
Tapi karena yang diajarin kakak saya, terus saya kan denger juga tuh. Sambil main kali ya di Sambil situ main, sambil main gambaran, sambil main gundu gitu kan. Kakak mah lagi Kakak lagi murojaah terus, wama ghaibi bidonin gitu kan. Wah pokoknya amma yatasaalun. Saya kan kedengeran terus tuh. Nah, namanya kita deket ya. Iya. Wama huwa 'alal ghaibi bidonin. Kakak saya wama huwa 'alal ghaibi bidonin. Lah kan saya denger terus. Kalau yang kakak sengaja? Kakak sengaja ngafal Quran. Oh kakak sengaja emang dibimbing sama bapak? Betul. Dikasih target tertentu. Kalau tertentu. Enggak sengaja karena saya belum diikutkan. Jadi saya nggak diikutkan, peci juga belum punya, apa-apa belum punya gitu. Sehingga waktu saya tahun 80, saya musabaqah hifdzil Quran nggak pakai peci akhirnya. Jadi kalau di gambar-gambar itu ada. Iya bocah banget, 5 tahun gitu kan. Masih kecil sama panggungnya, tinggian panggungnya. Ini mana yang baca gitu kan. Nggak kelihatan. Jadi seperti itu sebuah pengalaman yang Allah titipkan dalam salah satu fase kehidupan saya. Jadi artinya adalah Allah tidak memberikan sesuatu secara gratis. Maksudnya kan Allah mau ngasih gitu aja tentu tidak sia-sia kan. Saya berpikir kenapa saya diberi pengalaman oleh Allah hafal tanpa menghafalkan. Jangan-jangan ini saya punya misi di balik pengalaman itu. Yaitu saya punya misi harus memudahkan orang lain untuk menghafal Al-Quran sebagaimana mudahnya kami waktu kecil menghafal begitu. Lewat pengalaman itu. Lewat pengalaman itu. Kan pengalaman itu akan dihisap. Benar. Semua pengalaman kita akan dihisap oleh Allah. Latif, kenapa dulu aku takdirkan bisa hafal tanpa menghafalkan? Kenapa buat sendiri aja? Cedar, begitu kan repotnya kan begitu. Jadi pengalaman-pengalaman kita runutlah pengalaman-pengalaman kita. Itu dulu itu ada hisapnya itu masing-masing tuh. Kan kelebihan bukan saya kan, itu kan dititipin oleh Allah. Kan dititipin mesti ditanya tuh. Saya dulu nitipin kamu begitu. Buat apa? Punya kesadaran itu sejak kapan tuh? Nah, jadi awalnya dari Ustadz Bobi itu. Ustadz Bobi itu ya. Wah, kalau gitu ini ada yang bisa saya angkat nih. Ada yang kita bisa rancang. Nah, saat itu memang saya aktif memberikan training spirituality in work bersama Pak Kiai Wafi, ya, tim Radix ya. Yang sekarang juga ada di Tekian News itu. Nah, itu pas pulang saya kaget ternyata anak saya hafalnya adalah soundtrack sinetron gitu kan. Anak sendiri. Anak sendiri. Pas lagi kok apal soundtrack sinetron, catatan hati seorang istri dan lain sebagainya. Artinya semua anak cerdas ada? Iya, anak itu hafal dengan sendirinya tanpa menghafalkan. Tanpa menghafalkan ya? Tanpa menghafalkan 3 dan 5 tahun hafal soundtrack sinetron. Saya bilang sama istri saya, "Bun, tuh lihat Bun, anak kita Bun. Itu hafal soundtrack sinetron tuh. Enggak pakai ngapalin. Dulu bapaknya umur segitu udah juara DKI." Saya bilang begitu kan. Wah, gimana caranya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, gimana caranya nih supaya anak saya ini orang tuanya jalan-jalan, orang tuanya memberikan training, pergi kemana-mana, tapi tahfidz tetap jalan. Nah, lalu diberi kurang lebih petunjuknya apa yang dilakukan oleh bapakmu turunkan dalam bentuk produk-produk. Metode itu. Metodenya itu. Jadi akhirnya saya ingat dulu bapak saya ngapain ya? Kok saya bisa apal dengan sendirinya, nggak sadar totonya apal. Ini apa? Karena emang ustadznya yang pinter, cerdas, atau emang? Kayaknya sih itu ya. Iya, alhamdulillah ya. Bukan karena saya pinter ya, bukan karena saya laduni, bukan karena saya cerdas, meskipun itu ya alhamdulillah ya. Kayaknya sih agak-agak cerdas. Ya. Agak-agak cerdas ya Allah berikan itulah ya, Allah berikan itu. Tapi kita buktikan, apakah itu faktor saya? Itu juga saya sempat nanya juga dalam hati. Ini kasus pribadi atau memang buat semua orang, Ustaz? Iya. Saya sempat berpikir bahwa itu kasus pribadi. Jangan-jangan ini karena barangkali ya Allah berikan kecerdasan atau kemampuan saya dalam mendengar beberapa kali lalu hafal barangkali gitu ya. Lalu ternyata bukan pribadi ini. Berarti di riset dulu Ustaz ya? Iya, riset dulu, kami terapkan dulu kepada keluarga, orang keluarga terdekat, anak-anak dulu. Gimana sih anak-anak saya gitu kan. Jadi ketika diterapkan kepada anak-anak, saya kaget. Tentunya lah kok apal abasa, kok apal an-nazi'at, kok apal juz amma. Loh kok di rumah sendiri apal 8 juz gitu kan. Kita perdengarkan aja terus gitu kan. Nah jadi anak-anak, lalu ponakan, lalu lama-lama di pesantren. Di pesantren yang lain lama-lama menyebar juga tuh. Termasuk di Fajar Dunia juga digunakan juga, lalu di pesantren Nun di Kudus itu lebih total lagi dalam menggunakan hatam. Ternyata ini
berfungsi untuk semuanya, begitu kan? Kita terapkan di Chevron, di perusahaan-perusahaan juga ini berfungsi juga. Berarti bukan buat anak-anak doang, Dad? Bukan buat anak-anak, orang buat dewasa semua juga. kalangan ya? Betul. Karena saya ingat bapak saya itu ada 3 kuncinya tuh ya. Jadi dan untuk untuk bisa hafal tanpa menghafalkan, saya punya karakter bapak yang unik. Bapak saya itu pertama fasih, yang kedua bapak saya banyak waktu. Yang ketiga, bapak saya ini telaten, sabar. Oh, ini kayaknya itu yang paling Terus melantunkan aja ya. Semua dilantunkan, nama dia abasa wa tawalla. Anak-anaknya dengar semuanya. Kan gitu. Saya termasuk dengar juga. Berarti kalau main bareng-barengan gitu tadi. Ya, kalau main bareng-bareng kan rumah nggak terlalu besar lah ya. Kalau bilang kecil kan gak enak ya. Nggak terlalu besar ya. Iya, biar agak gimana lah gitu ya. Rumah nggak terlalu besar, jadi kedengeran lah kalau bapak saya. Apalagi bapak saya kan suaranya kenceng. Jadi kalau bapak saya melantunkan satu ayat terus, itu anak-anak pada hafal dengan sendirinya. Walaupun dalam aktivitas ini main atau gimana gitu, Ustaz? Iya. Maksudnya nggak harus kita sambil, kan ada kita lagi dengerin sesuatu benar-benar kita perhatiin. Atau misalnya kita lagi main HP atau lagi baca buku apa kayak gimana, Ustaz? Jadi gini, coba cek anak-anak kita, apakah dia hafal iklan-iklan, iklan teh, iklan partai, iklan kan pada hafal. Apakah sengaja menyimak untuk dihafalkan? Kan enggak. Nah, jadi lagu-lagu katakanlah gitu ya. Apakah dia denger TikTok, denger apa, ada background musiknya, ada background lagunya, tau-taunya apa dengan sendirinya, kan nggak pakai sengaja niat. Yang dia lihat apa, yang dia denger apa, yang dia denger itu direkam juga. Saya main gundu. Kuping kan nganggur. Mendengarkan bapak saya melantunkan satu ayat terus berulang-ulang, lalu tape recorder juga dilantunkan juga. Nah itu. Jadi bagusnya di rumah gimana, Ustaz? Jadi bagusnya di rumah full speaker gitu. Full Al-Qur'an. Yang bagus. Nah, jadi ada 3 nih kuncinya ya, secara singkat ya. Kuncinya apa yang dilakukan oleh bapak saya? Bapak saya mengulang-ulang. Nah, pertama, jadi kalau disingkat UMI, U-nya adalah ulang-ulang. UMI. Ulang-ulang. Jadi yang diulang-ulang itu ayat, dan ketika ayat itu panjang dipotong-potong. Litundhira qauman begitu. Litundhira qauman seperti itu. Jadi tahun kira-kira 81 bapak saya bikin klub sepak bola namanya Merpati Muda. Divisi 2 di Jakarta Timur. Jadi divisi 2, divisi 1, divisi utama. Persija itu divisi utama. Ketiga ya? Kita divisi 2 nih. Divisi 2 ya. Divisi 2. Jadi 2, 1 divisi utama. Kalau di Inggris itu Premier League. Premier League divisi utama kan, divisi utama. Liga utama. Nah di Indonesia divisi utama itu. Nah divisi 2 dulu Merpati Muda. Siapa yang mau ikut klub sepak bola silakan kumpul di emperan Masjid Al Mubarak sini gitu kan. Kumpul kira-kira 30 anak-anak muda, termasuk 4 orang non Muslim. Nah di situ diajarin sama bapak saya, kalian silakan ikut klub sepak bola. Pokoknya urusan dana urusan saya, sponsorship, kostum, pelatihan apa itu kan. Turnamen dan itu urusan saya, urusan kalian main dan kumpul di emperan masjid. Nah, gitu kan. Lalu akhirnya kumpullah mereka termasuk 4 orang non muslim, diajarin satu malam itu 1 sampai 2 ayat lah. Yasin diulang-ulang bapak saya beberapa kali. Ada yang namanya orang kan, ada yang jarang masuk ke masjid, bahkan ada yang non muslim ikut situ Yasin. Dia nggak ikut ya, cuma denger doang ya. Denger aja. Jadi jiping ya, ngaji kuping. Jadi dia akhirnya ayo bareng-bareng Yasin, non muslim juga ikut Yasin gitu kan. Litundhira qauman, berkali-kali bapak saya litundhira qauman. Yang jelas mereka sebagian yang nggak ngerti huruf, namanya non muslim juga. Tapi mereka kan bisa dengerin, bisa ngikutin. Litundhira qauman gitu ya. Ulang-ulang. Unzira abauhum belasan kali, lalu ayo bareng-bareng. Unzira abauhum sayap kanan. Unzira abauhum gelandang kiri. Unzira abauhum gelandangan. Jadi baik Ata Cante, Sentra Compista maupun Difensore. Kalau bahasa Italinya ya, penyerang, midfielder maupun defender itu semua ayo. Akhirnya mereka pada hafal. Karena jelas ini hasilnya ada kakek-kakek umur 80 tahun ikut ngaji. Dan hafal juga Yasin. Jadi kalau yang ditanya itu buat anak-anak apa dewasa, semua bisa.
Jadi yang pertama ulang-ulang. Pengulangannya pendek-pendek. Litundhira qauman lalu ini udah apal unzira abauhum sampai mereka apal fahum ghafilun sampai mereka apal lalu disambung litundhira qauman unzira abauhum fahum ghafilun sampai mereka apal udah selesai. Udah nggak usah muluk-muluk lah gitu ya. Lalu ternyata mereka apal Yasin, 80 tahun apal Yasin, 4 orang non muslim apal Yasin juga. Apal Yasin. Sampai mereka nggak enak di kolbu mereka ada memori Yasin gitu kan. Alhamdulillah satu demi satu sampai 4-4-nya masuk Islam semua. Ya Allah. Ada yang namanya Paulus, panggilannya Poli. Masuk Islam, minta nama, ya udah nama kamu Ahmad Saipul gitu kan. Tapi nggak pakai cerah. Oh iya. Ada yang namanya Niko Sahetapi, panggilannya Sinyong, orang Ambon. Sinyong, lalu minta nama ke bapak saya kasih nama kamu Sinyong. Kalau gitu nama kamu Muhammad Yasin gitu kan. Oh, Muhammad Yasin. Iya, jadi ada Poli jadi Saipul, Sinyong jadi Muhammad Yasin gitu ya. Iya. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah. Akhirnya 4-4-nya intinya pada masuk Islam dan mereka tadinya nggak ngerti huruf. Yang nggak ngerti huruf, yang kakek-kakek apal semua. Ya ulang-ulang ya, ulang-ulang. Nah, yang dilakukan oleh bapak saya pengulangan itu dengan lisan gitu. Nah, lalu beda dengan saya kalau bapak saya kan banyak waktu di rumah ya. Kalau saya kan banyak pergi-pergian lah, training. Sekali gitu, duduk berapa lama Ustaz? Sekali duduk, ya paling ngaji Yasin itu sejam lah. Sejam ngulang-ngulang terus ya? Enggak, sejam kan bapak saya ngucap misalkan katakanlah 12 kali. Oke, bareng-bareng gitu kan. Nanti kelompok sayap kanan 12, gelandang tengah gitu kan. Gelandang kiri gitu. Oke, per kelompok akhirnya mereka dijadikan. Enggak satu-satu. Khawatirnya mereka malu. Namanya ada yang enggak ngerti huruf. Jadi bareng-bareng. Nah, jadi begitu kurang lebih ya 1 jam lah berikut apanya gitu santai-santainya gitu. Nah jadi begitu ulang-ulang. Lalu karena saya nggak ada waktu, bapak saya banyak waktu, saya nggak punya waktu. Fasih katakanlah saya fasih juga. Kan tadi 3 ya orang tuanya. Fasih banyak waktu dan sabar telaten. Nah telatennya saya enggak, banyak waktunya enggak. Fasihnya sih iya katakanlah gitu ya. Nah, bagaimana mensiasati ini? Maka metode yang kedua adalah M, multimedia. Jadi apa yang dilakukan oleh bapak saya turunkan dalam bentuk multimedia. Nah, maka saya buatlah multimedia yang mewakili bapak saya. Yang kayak bapak saya cara membacakannya, pengulangan diulang perpotong-potong itu saya buat dulu kami buat dalam bentuk CD. Awalnya di tahun 2015. CD, lama-lama CD kan udah hilang juga nih playernya kan. Lalu kita bikin speaker hatam. Sama kayak bapak saya gitu. Litundhira qauman kita jadikan 12 kali. Begitu. Ya sekali ngulang 12 kali. Sekali play 12 kali. 12 kali. Perpotongan itu. Lalu ada yang versi yang nyambungnya. Versi nyambung 12 kali lagi. 12 kali Kenapa lagi. dipilih angka 12? Iya, kita tabarruk dengan kalimat la ilaha illallah 12. Muhammadur Rasulullah 12. Lalu Abu Bakar Siddiq 12, Umar bin Khattab 12, Utsman bin Affan 12, Ali bin Abi Thalib 12 semua. Jadi kita tabaruk dengan 12 huruf itulah ya. Jadi seperti itu dasarnya. Yang kedua kan multimedia ya. Multimedia berikutnya adalah aplikasi. Akhirnya kita kembangkan aplikasi namanya Hatam. Singkatan dari hafal tanpa menghafalkan. Maka ini menjadi aplikasi pertama di dunia yang bisa mengulang-ulang perpotongan. Nggak ada lagi. Karena saya udah cari. Udah puluhan aplikasi Quran udah saya download. Ada nggak yang kayak bapak saya? Apakah aplikasi Android? Apakah Quran Majid? Apa Quran Indonesia? Apa macem-macem. Ada nggak yang litundhira qauman? Nggak ada rupanya. Karena satuan terkecil dari Al-Quran ini ayat. Betul. Nggak ada lagi yang lebih kecil dari ayat. Nah kalau pengulangan per ayat, bayangkan kalau surah Al-Baqarah ayat 282. Satu ayat satu halaman. 15 baris. Nah diulangin per ayat. Udah lupa kan Ustaz? Ya Allah, itu banyak banget itu. Mungkin yang bisa hafal Imam Syafi'i. Ya, jadi karena begitu, waduh, kalau begitu dulu beberapa aplikasi kami gunakan alat untuk menghafal. Tapi kami akhirnya nggak menemukan aplikasi yang seperti bapak saya bisa ngulang perpotongan. Karena begitu akhirnya kalau gitu kita bikin aplikasi sendiri deh. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya saya harus nyari murotal 30 juz.
saya cari murotal 30 juz untuk dipotong-potong. Dikat-kat. Dikat-kat gitu. Itu diroko mama cut, potong-potong di paste 12 kali gitu ya. Kalau speaker, kalau aplikasi nggak usah karena ada teknologinya. Jadi filenya seperti itu. Kami carilah murotal Timur Tengah itu yang fasih-fasih. Tapi kan qiraahnya beda dengan lazimnya orang Indonesia. Bukan biriwayati Hafsin an Asim, riwayat hafaz dari Imam Asim. Macam-macam tuh qiraatnya. Maka kami kerucutkan murotal yang riwayat hafaz Imam Asim. Kita cari beberapa, tapi kadang-kadang nggak sampai 30 juz mereka. Lalu rekamannya kadang-kadang sambil ngimamin gitu ya, dengan kualitas yang size yang rendah gitu ya. Mixingnya kadang-kadang echonya terlalu banyak sehingga kurang jelas. Kita kerucutkan lagi yang lebih bagus lagi gitu ya. Kita ketemu beberapa, ada Syekh Misyari Rosyid. Syekh Misyari Rosyid bagus, kualitas recordingnya bagus. Riwayat hafaz Imam Asim juga bagus. Tapi ada kekurangannya bagi saya. Padahal kelebihan itu. Kekurangannya adalah terlalu bagus. Oh, susah untuk dicontoh. Susah untuk ditiru. Nah, saya kan bikin aplikasi supaya bisa ditiru sama orang Indonesia lagi. Untuk orang Indonesia khususnya ya. Untuk orang Indonesia, Syekh Misyari Rosyid terlalu bagus. Suaranya terlalu waduh, ibarat ini standarnya Muhammad Salah, Lionel Messi. Ya, gitu ya, liuk-liuk, Masya Allah. Nice to listen but not nice to copy. Don't try this at home gitu ya. Jadi kalau kita ngimamin menghafalkan dengan iramanya Syekh Misyari Rosyid ini berat sekali. Hanya kori-kori yang bisa mengikuti. Yang mempunyai modal suara bagus. Nah betul. Jadi yang recordingnya bagus, riwayat hafaz Imam Asim, lalu 30 juz. Dan ada satu lagi kriterianya. Akhirnya kami menemukan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Saya menganggap inilah yang paling pas, Syekh Mahmud Al-Husari. Dan beliau punya beberapa versi ya, punya versi. Tapi memang mad jaiz beliau pendek ya. Mad jaiz beliau pendek. Dua berarti. Jadi untuk Indonesia lagi-lagi kurang lazim juga, begitu kan? Tapi nggak apa-apa lah. Barangkali dengan teknologi kita bisa tambah-tambahkan, bisa agak panjang, gitu kan? Bisa kita. Antum akalin, Ustaz? Iya, misalkan wama umiru, wama kita potong paste gitu supaya kurang lebih panjangnya pas untuk lazimnya untuk orang Indonesia gitu kan? Tapi kita menemukan ada lagi kekurangannya. Kekurangannya lagi-lagi adalah kelebihan beliau. Kelebihan beliau itu sangat disiplin terhadap wakaf dan ibtida. Jadi hukum tajwid dan lain sebagainya sangat disiplin. Kalau nggak ketemu wakaf yang nggak kuat, beliau nggak berhenti. Konsekuensinya napasnya panjang. Jadi kayak motongnya susah lagi. Diikutin yang susah. Yang susah ngikutin nih. Kalau motong sih gampang aja ya. Kalau yang ngikutin kayak surah Yasin ayat 47 tuh. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amahu in antum illa fi dhalalim mubin. Itu satu napas beliau. Kita kan razaqakumullah berhenti biasanya. Iya. Itu 2 baris lebih. Iya. Itu satu nafas. Saking beliau kalau nggak ketemu wakaf yang kuat, ibarat perjalanan kalau nggak rest area yang gede nggak berhenti itu. Iya. Beliau, ya Allah, ini kalau ditiru orang Indonesia bagaimana ya? Kita sempat motong-motong suaranya Syekh Mahmud Al-Husari. Kurang pas ya. Akhirnya karena panjangnya kurang lebih susah diikuti, kita merancang itu kan biar gampang dikopi. Betul. Waduh, gagal maning gitu ya. Preben Keoson. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya kami ngerekam sendiri 30 juz. Jadi ngerekam sendiri itu setelah mulai proses itu? Proses udah kita cari tuh imam-imam Timur Tengah tuh. Emang di Indonesia gak ada, Ustaz? Ada yang 30 juz. Ada barangkali 30 juz ya. Mungkin Ustadz Muammar ya, Ustadz Muammar. Tapi kebagusan juga. Terlalu bagus. Kekurangannya di situ. Karena kelebihan beliau. Iya. Jadi katakanlah kayak Muzammil Hasballah gitu ya. Itu kan terlalu bagus. Kalau diikuti susah. Kita pengen murotal yang mudah diikuti. Benar. Jadi kadang-kadang resikonya terlalu bagus punya irama. Itu ketika recording ya hanya enak untuk didengar. Benar. Bukan untuk diikutin. Muzammil Hasballah tuh lembut suaranya, variasinya, Masya Allah bagus. Tapi kan kita ya itu beliau ya karena beliau untuk didengar. Iya. Kalau kami memang
mencari yang kira-kira untuk bisa diikuti gitu oleh orang awam. Iya. Nah maka ini nggak dapat akhirnya. Ustaz Muammar punya 30 juz kalau nggak salah, tapi terlalu bagus. Muzammil Hasbullah saya nggak paham punya apa enggak. Iya. Nah, jadi akhirnya saya rekam sendiri, meskipun nggak sempurna. Saya tanya kepada praktisi Al-Quran, saya nggak sempurna nih. Ente kalau nunggu sempurna, ente nggak mulai-mulai, kata dia gitu. Oke. Mulai aja, penyempurnaan itu menyusul sambil jalan. Oh gitu ya. Iya, ente kagak mulai-mulai, coba aja. Kata bener juga. Waduh, saya pikir kalau saya nunggu sempurna nih, Masya Allah nggak mulai sampai sekarang nih. Itulah kadang-kadang. Jadi untuk menginisiasi suatu program, atau katakanlah kita menginisiasi sebuah bisnis, kalau nunggu sempurna dulu nggak mulai. Pokoknya yang penting mulai dulu aja deh gitu. Ternyata waduh revisinya banyak sekali gitu kan. Berapa lama Ustaz? Dari juz 1 sampai juz 30 tuh? Kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun 2 Setahun sampai 10 juz 3 tahun. berarti ya? Iya, yang lama itu risetnya. Oke. Riset apa? Riset irama. Jadi untuk record itu ya kayak Ahmad Dhani bikin lagu lah, Oma Irama bikin lagu. Satu lagu dengan lagu lain itu kan iramanya beda. Iya. Bila kamu itu ada yang malam bulan purnama, ada yang begadang jangan begadang. Itu kan beda semua tuh irama. Judi tet gitu ya. Nah, bayangkan kalau seluruh lirik Oma Irama itu begadang jangan begadang. Itu kan nggak enak. Jangan-jangan orang nggak pada apal lirik Oma Irama. Nah, tujuan kita bagaimana satu dengan yang lain itu iramanya beda-beda. Itu yang nggak gampang. Satu ayat dengan ayat yang lain iramanya beda tuh 30 juz. Akhirnya buat jadi berapa irama Ustaz? Itu tetap Naghomatul Quran ada 7 ya, 7 irama. Tapi kan temponya yang ini dengan yang ini beda. Kayak Sandi Morse tet gitu ya. Kita mix gitu. Jadi akhirnya saya harus mendengarkan sambil kerja itu sambil dengerin Syekh Al-Ghamidi, Syekh Jibril, Syekh Misyari Rosyid, Syekh Sudes, Syekh Mahmud Al-Khusari dan lain sebagainya. Saya sambil dengerin banyak tuh. Maher Al-Mu'aikli dan lain sebagainya tuh. Pokoknya murotal saya sambil kerja sambil dengerin. Ketika ada irama yang menarik, itu menarik tuh. Saya rekam dulu tuh. Oke, kita taruh di perpustakaan kita. Kita mencari tonton yang menarik itu. Irama-irama yang menarik lagi ini Al-Ghamidi. Menarik nih, saya rekam lagi, masuk perpustakaan. Sampai saya denger seruling Arab itu. Seruling Arab saya dengerin tuh. Coba buat nyari ini buat nyari tonnya tuh. Oke. Kalau barangkali di sini udah nggak ada, adanya di seruling Arab, saya dengerin. Kan lagu Arab itu dengan lagu Al-Quran sama. Kan Quranan Arabian, termasuk lagunya juga udah lagu yang terarabkan kan gitu. Jadi lagunya sama tuh. Kayak Ghanili Syuwaya itu ada berapa lagu Naghomat itu ada kurang lebih ada 4. Ada lagu Soba, ada lagu Nahwannya, ada lagu Rosnya, ada itu banyak tuh lagu tuh Ghanili itu ya. Nah jadi akhirnya saya dengar seruling Arab, wah saya apalin tuh iramanya tuh begini. Akhirnya saya terapkan di Al-Quran begitu. Nah jadi yang lama itu riset tonnya itu supaya kaya akan ton begitu kan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, mudah dikopi tapi indah. Nah itu nggak gampang, maka akhirnya kami record sendiri kurang lebih ya 2-3 tahun karena ada revisi lagi kurang bagus, lagi ngerekam tok tukang bakso gitu ya. Padahal itu tempat rumah kita tempat di pojok di gang buntu lah gitu ya, yang sepi tapi ada tukang bakso lewat tok iya. Nanti lagi ini totonya ada pengajian mulai susah lagi gitu kan. Nah, jadi macam-macam lah suka dukanya. Jadi akhirnya selesai 30 juz direcord, dipotong-potong dan lain sebagainya. Akhirnya jadilah multimedia di aplikasi Hatam itu. Nah itu kalau di berbasis website bagi yang Apple itu pakainya hatam.id, pakai web base ya. Tapi kalau di Android sudah ada aplikasi. Itu kalau Hatam. yang web di download juga bagaimana Ustaz? Kalau yang web nggak usah, tinggal setel aja. Tinggal cari setel aja. Surat apa gitu. Streaming ya? Kan dia sifatnya. Streaming. Tapi kalau yang di Android kita download dulu aplikasinya, lalu menggunakan data itu saat membuat playlistnya. Saat sudah terdownload udah data dimatiin, layar dimatiin, dia jalan terus. Bisa 24 jam tuh. Jadi langsung kita sambungin ke speaker di rumah gitu. Langsung sambungin speaker Bluetooth.
di rumah kan enak tuh. Nah, operate-nya di sini, remote-nya gitu kan. Nah, jadi Bagusnya seperti itu. sehari itu berapa ini Ustaz? Berapa? Nah, jadi tergantung. Kalau untuk awal bolehlah 25 kali pengulangan. 25 kali Tapi yang perpotongan dulu. Lam yakunil ladzina kafaru 25 kali aja. Nanti lama-lama turunin. Lama-lama turunin katakanlah 12 kali. Minimal nanti jadi 12 gitu. Lama-lama 3 kali. Hari pertama 25 gitu kan. Hari kedua atau sorenya jadikan 12 kali, besoknya 3 kali aja. Nah, besoknya lagi mungkin pengulangannya per napas. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Itu per napas tuh kan. Berarti bisa disetting Ustaz ya? Bisa disetting. Oh, bisa kita pilih ya? Aplikasi bisa dipilih. Jadi mau ayat yang mana? Kalau ayatnya panjang kita bisa pilih tengah-tengahnya juga, langsung Mau ke tengah. motong berapa ada juga Ustaz ya? Mau berapa kali pengulangan, mau perpotongan apa per napas, nadanya maunya tinggi apa rendah bisa. Lam yakunil ladzina kafaru. Itu ketinggian. Lam yakunil ladzina kafaru bisa. Ini kerendahan. Lam yakunil ladzina kafaru bisa. Sudah kita rancang karena pengalaman kita ngajar tahfidz sudah kurang lebih 5 tahun, itu masukan kan banyak. Ustadz ini nadanya ketinggian. Ketinggian kita nggak bisa ngikutin. Kita jadiin rendah gitu. Ustadz enggak kok bagi saya sama. Sedang enggak kok bagi saya kerendahan. Kalau gitu biar ente bisa ngatur sendiri, kita jadikan nadanya bisa diatur, customize. Kecepatannya juga begitu. Ustadz ini kecepatan gitu. Kata teman-teman tunanetra. Tapi bagi yang lain, Ustadz kalau buat ngapalin ini kelambatan. Ya udah terserah ente deh. Kita bisa bikin cepat dan lambat. Jadi pengalaman mereka dalam menghafal Quran masalahnya apa? Kami dengarkan dan kami carikan solusi teknologinya. Ibaratnya gitu. Yang tunanetra pun ikut belajar Ustaz? Tunanetra ikut belajar juga. Mereka juga bisa pakai aplikasi Hatam juga. Kan ada beberapa komunitas Ustaz yang udah ikut Hatam tuh. Dari mana Ustaz? Jadi yang pertama Yayasan Tunanetra Rodotul Firdaus. Pusatnya di Kelapa Gading sini, Jalan Musik ya. Lalu ini kurang lebih membernya 200 orang. 200 orang. Lalu Yayasan Hikmah Netra di Sultan Agung, pusatnya di pengajiannya di situ. Itu juga kami sudah santuni dari dana masyarakat, dari dana umat ini. Umat nitipin, saya mau dong uangnya dipakai oleh tunanetra untuk menghafal Quran biar dapat pahala terus. Mereka ngapal, mereka lantunkan, itu donaturnya dapat terus tuh, gitu kan. Masya Allah. Lalu ada juga For to Fish, Forum Tunanetra Fisabilillah di Lebak Bulus pusatnya. Lalu juga ada ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, di tingkat DKI, tingkat Jakarta Timur, Bekasi, Ciledug dan lain sebagainya. Banyak organisasi. Banyak. Ikatan Tunanetra ITC, Ikatan Tunanetra Ciledug, ada juga. Ada juga. Jadi itu banyak ya tunanetra yang karena mereka melihat ini pas banget nih. Jadi nggak usah ngelihat, nggak perlu bisa huruf braille. Oh iya benar Ustaz. Mereka diperdengarkan udah hafal dengan sendirinya. Dan banyak udah terbukti Ustaz, banyak yang udah terbukti. Ada yang sudah 6 juz sekarang ini. Ada yang sudah 6 juz, bahkan ada yang sudah memenangkan musabaqah Ar-Rahman tingkat nasional. Itu pakai apa Ustaz? Medianya? Mereka pakainya ada yang pakai aplikasi, yang anak-anak muda ini pakai aplikasi. Anak-anak muda pakai aplikasi. Yang udah tua biasanya pakai speaker. Mereka. Semua tunanetra yang terlibat bersama kita santuni speaker semua. Gitu. Jadi kadang-kadang speakernya buat Bluetooth-nya aja karena pakai handphone kan suaranya kecil. Jadi tinggal di setel aja Ustaz ya? Tinggal di setel aja. Speakernya itu nggak perlu disetting-setting. Iya, nggak perlu disetting. Katakanlah surah Al-Bayyinah itu ada daftar menunya, katakanlah daftar tracknya ya. Al-Bayyinah berarti 629. Tinggal tekan aja 629 gitu kan. Oh iya, ada suaranya. Ada suaranya. Lalu keluar lam yakunil ladzina kafaru, mereka sambil mijet, kupingnya kan nganggur tuh. Iya, jadi sambil ngurut gitu kan, kupingnya nganggur. Lam yakunil ladzina kafaru, dia denger kan, lam yakunil ladzina kafaru, dia inget tuh, cepet tuh mereka tuh ngapal tuh. Alhamdulillah. Maka ya alhamdulillah dapat inilah ya titipan-titipan dari umat Islam gitu ya, nitip. Ada yang satu orang nitip untuk 100 tunanetra. Habis nitip ini buat santunan speaker tunanetra gitu kan. Tak lama kemudian dia meninggal tuh. Ya Allah. Meninggal, pas meninggal, tapi kan 100 speaker digunakan untuk menghafal Quran. Ketika hafal satu ayat dilantunkan dari speaker itu wasilahnya kan. Itu isinya pahala mulu. Kalau dia punya anak Ustaz. Dia punya anak, dia ngajarin gitu kan. Yang dia hafal didengar melalui speaker itu, maka itu pipanya ngalir terus tuh. Masya Allah. Jadi dari 100 speaker itu, nah jadi itu jadi pasti pahala. Jadi pasti pahala. Jadi multimedia ini
kita gunakan aplikasi maupun speaker. Biasanya kalau buat santunan tunanetra itu speaker kurang lebih sudah hampir 900 lah tunanetra yang udah kita santuni speaker. Jadi mereka di rumahnya masing-masing ya? Di rumahnya masing-masing, betul. Jadi begitu. Kalau untuk anak Ustaz, sebenarnya anak usia berapa yang ideal untuk dengar Al-Quran tuh? Anak yang sudah punya kuping. Jadi kalau lihat anak usia berapa udah ada kupingnya belum? Udah, itu usia itulah. Jadi diperdengarkan karena oke, dia nggak bisa mengekspresikan ayat yang dihafal, tapi memorinya tuh dapet. Jadi walaupun dia nggak ngerti, meskipun nggak ngerti, pokoknya kan innas sam'a wal basara wal fuada. Pertama yang aktif dari anak itu kan telinga dulu, maka diadzanin. Karena pertama aktif telinga dulu. Nah sejak itu mereka bisa merekam. Itu kan pengajaran tauhid kan. Adzan itu kan pembelajaran tauhid kepada anak. Lalu ketika anak 7 hari lalu dikatakanlah di akikah, ya Nabi salam alaika, diajari cinta kepada Nabi. Jadi pokoknya sejak kapan? Sejak punya kuping. Gitu. Di dalam perut gimana? Di dalam perut juga bisa, bahkan ada di dalam buku namanya Balita Pun Hafal Quran. Di situ ada data. Ternyata ada suatu saat ada anak tiba-tiba bapaknya nggak ngerti apalah, pokoknya lang-lang buana, tiba-tiba anak itu 2 tahun hafal surat Maryam. Kapan dengernya, kapan belajarnya, padahal enggak. Ternyata setelah ngaji juga belum bisa ya? Ngaji belum bisa, orang tuanya juga nggak membacakan gitu kan. Ternyata setelah diselidiki itu itu ibunya pas mengandung anak itu tiap hari baca surat Maryam. Oh, Masya Allah. Jadi kan ada saluran ke sini. Ibunya denger ya, berarti aktif aktif. Kadang-kadang bapaknya ngomong apa, anaknya bereaksi perutnya, kan di perut gitu kan. Sebenarnya dia udah denger. Nah, jadi kapan? Itu juga kan udah punya telinga juga di dalamnya. Iya benar, ada kuping juga. Udah punya telinga juga. Meskipun ketutupan gitu ya, ketutupan perut udah punya telinga dia. Jadi udah ada fungsi pendengaran sebenarnya di situ. Jadi emaknya tuh paling bagus baca langsung kan? Emaknya itu yang lebih bagus lagi karena langsung kan, langsung. Tapi kalau dari luar diperdengarkan nggak masalah juga. Emaknya kan ikut dapat juga. Benar. Nah, jadi seperti itu multimedia ya. Kita masih cerita multimedia ya. Oke, multimedia ya, ada speaker, ada aplikasi. Nah, aplikasi ini alhamdulillah sudah di-download kurang lebih 200.000 lah dari 140 negara lah ya. Alhamdulillah. Jadi nama ini apa Ustaz? Hatam. Hatam ya. Hatam. Tinggal klik aja HATAM. Klik aja di Play Store HATAM. Nah, nanti ada Hatam Alkitab, ada Hatam saja. Nah, Hatam saja lihat Abdul Latif hatam.org gitu kan. Nah, itu nanti ada di situ. Ya lumayan, aplikasi kita udah 200 ribuan. Jangan dilihat 200 ribunya Ustaz. Jangan, tapi kali 5, satu keluarga 5 orang. Oh iya benar, satu kelas 40. Jangan-jangan satu yang download satu pesantren. Satu pesantren. Iya, bisa 1.000 orang 1.000 dengerin. orang, Masya Ya Allah. Nah begitulah ya, mudah-mudahan menjadi pasti pahala buat siapapun yang terlibat di aplikasi Hatam ini. Dan ini wakaf saja. Wakaf, ya alhamdulillah udah kita wakafkan ya 100% kita wakafkan karena kan ini memang bukan punya saya ya. Suara juga dari Allah, ilham dari Allah, ayat yang dibaca ayat Allah gitu kan. Ya udahlah kita kembalikan kepada Allah. Jadi seandainya ini aplikasi besar kayak Gojek atau apapun menjadi Dekakon, manfaatnya sebesar-besarnya kita serahkan, kita kembalikan kepada umat. Jadi ketika ada donasi, ketika ada menjadi member premium, itu sebenarnya donasi semua itu. Nah, kelebihannya apa Ustaz? Jadi cerita multimedia ya. Ini kelebihannya apa member premium? Ada 7 apa 6 ya. Yang pertama, kalau membernya premium dia tanpa iklan. Yang kedua, nada tinggi rendahnya bisa diatur. Ketiga, kecepatan bisa diatur. Keempat, dia playlistnya bisa lebih dari 5. Yang kelima, pengulangannya bisa lebih dari 12. Bisa sampai 100 gitu pengulangan gitu kan. Jadi bisa kita setel ya? Bisa. Kalau yang free hanya 12. Nah, playlist hanya 5. Itu kalau buat pembelajaran di kelas dengan konsentrasi tinggi cukup 12 itu begitu. Nah, dan premium itu cuman 8.000 sebulan. 8.000 sebulan? 8.000 sebulan. Setahun cuman 96? Iya kurang lebih 100.000 lah. Murah banget. Murah banget emang 100.000. 100.000 pun itu sifatnya sebenarnya donasi, pengembangan aplikasi. Biar makin banyak orang, memudahkan, meringankan orang gitu kan. Tapi kan kalau suatu saat kalau
100.000 setahun, orangnya 10.000 gitu kan. Kan berarti 1 M gitu kan. Oh iya. Nah kita tinggal milih nih masjid mana yang kita bangun gitu kan. Pesantren mana yang kita bantu, ibaratnya kan gitu. Kalau udah jadi media gitu kan. Dan ini semua donasi saja. Donasi. Jadi ini semua kita wakafkan lah gitu. Jadi begitu ya alhamdulillah ya, rezeki adalah dari tempat lain lah ya alhamdulillah ya. Dan ke multimedia itu kenapa kita pakai multimedia? Okay. Pertama waktu guru terbatas. Guru di sekolah ada pelajaran agama ada Quran ada tahfidz, dikit waktunya untuk membacakan. Sekolahnya mahal, orang tua nuntutnya udah mahal-mahal nih, hafalannya nggak bener. Ya ibu dong bantu. Ya saya boro-boro, saya sendiri belepotan gitu kan, kata emaknya. Nah dengan adanya aplikasi, gimana nih ini, Bu tolong bantu di rumah. Nah pastikan anak dengerin, bikin perpotongan pengulangannya, jadikan pengulangan 25 dulu ya Bu ya, gitu. Pastikan rumah ibu full Al-Quran. Berarti yang ngontrol itu tetap orang tua saja? Orang tua. Jadi yang ada niat itu orang tua. Jadi orang tua niat apa enggak? Sekarang udah ada toolsnya. Toolsnya udah ada. Aplikasi Hatam. Udah ada aplikasi Tinggal Hatam. Niat gak gitu? Tinggal niat gak? Ibunya mau gak bisa baca Quran bisa. Ibaratnya gitu. Gak ada alasan lagi saja? Gak ada alasan. Mau sibuk pun bisa. Bapak ibu kerja sibuk, ada babysitter. Oh iya, tinggal klik gitu. Iya, tinggal suami itu bilang kepada babysitter, Beb, gitu kan. Beb. Jangan ya. Bisa berantem. Oh bisa berantem ya. Sensitif nih ya. Sensitif. Ya Mbak gitu atau apa ya. Tolong ini Al-Bayyinah ayat 1 pengulangan perpotongan 25 kali ya. Tinggal bilang gitu. Iya. Bisa. Babysitter tinggal tul selesai. Babysitter bisa hafal juga tuh. Bisa hafal juga babysitter. Nah jadi begitu. Nah, pertama waktu guru terbatas. Yang kedua fasoha guru satu dengan yang lain berbeda-beda. Nah gitu ya. Yang ketiga jadi kalau di sebuah sekolah yang gurunya ada yang bersanad, ada yang gurunya fasih, ada yang gurunya kurang. Iya. Nah yang gurunya kurang kan kasihan muridnya. Benar. Guru nilai 7 murid bisa 5. Nah guru nilai 6 muridnya 4 yang ngikutin kan gitu kan. Iya. Nah jadi fase guru berbeda-beda mensiasatinya biar seragam. Mereka mendengarkan dari audio yang sama. Nah jadi biar gitu. Seragam saja. Biar seragam. Mereka menyerap fasohanya seragam. Nadanya gitu. juga seragam. Nadanya juga seragam. Jadi tereliminir lah gap antara murid satu guru dengan guru yang lain. Nah jadi itu ya guru waktunya dikit, fasoha berbeda, guru juga iramanya belum tentu bisa irama yang sama gitu ya. Membacakan hari ini iramanya begini, besok iramanya begitu. Gurunya ganti lagi, beda lagi. Pusing nih, iya, murid pusing. Yang mana? Yang bener yang mana? Nah jadi dengan adanya multimedia itu lalu kan kadang-kadang kesabaran beda-beda. Kalau multimedia nggak didengerin juga nggak masalah kan? Iya benar. Sabar paling sabar. Sabar ya? Paling sabar. Tapi kalau orang tua guru nggak didengerin kasihan mereka. Nah, lalu juga kalau biaya mahal juga kalau mau saking kayaknya Pak Guru tolong bacakan anak saya. Anaknya naik ke busway dia ikut, gurunya bacain gitu kan. KRL ikut di rumah berapa jam gitu kan. Nah jadi biaya mahal. Dengan adanya multimedia jadi sangat murah. Sangat murah, mudah, gap fasoha satu dengan yang lain nggak masalah. Bisa di mana saja, bisa kapan saja. Bisa di mana saja, kapan saja. Bisa kapan saja. Dan siapa saja berhak atau bisa memiliki anak dengan hafalan dan bacaan yang bagus. Walaupun belum bisa baca. Meskipun orang tuanya non muslim, katakanlah nggak ngerti apa-apa, tinggal tutul, anaknya mendengarkan dari audio yang cukup bagus. Jadi bagus. hafal itu bukan lewat mata saja. Bukan lewat mata. Lewat sini, lewat simai, iya mendengarkan. Jadi begitu. Nah ini multimedia. Ada yang lagi yang ketiga. Apa Ustaz? Kan ulang-ulang multimedia. Ulang-ulang multimedia. I-nya apa? I-nya apa? Saya mau tanya dulu nih. Pernah hafal pembuangan Undang-Undang Dasar 45? Pernah. Sekarang masih hafal nggak? Agak lupa kayaknya. Agak lupa ya. Iya. Nah, lalu lagu 17 Agustus pernah hafal? Hafal. Sekarang masih hafal nggak? Masih di murojaah nggak tuh? Enggak kayaknya. Enggak, dipakainya setahun berapa kali? Sekali. Sekali ya? 17 aja tuh. 17 ya. Kok masih hafal? Apa rahasianya? Rahasianya pembukaan Undang-Undang Dasar nggak pakai irama. 17 Agustus pakai irama. Nah, apa yang dia hafal pakai irama? Pertama, hafalannya bersifat permanen. Coba aja ngapalin Asmaul Husna tanpa irama. Susah gitu kan? Iya Allah. Coba deh hafal nama Nabi aja 25. Apalin dah tuh. Coba 25 gak usah 99 lah. Saya pernah tes adik-adik saya, coba hafal gak nama-nama Nabi berurutan, gak hafal. Sini. Sebentar mainnya, jeda dulu. Nih saya
saya kaitkan dengan lagu ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan sebentar tuh. Cukup 10 menit dah main lagi. Itu puluhan tahun, 20 tahun yang akan datang itu masih sama tuh. Nggak lupa tuh urutan nama-nama Nabi. Kuncinya di irama aja. Irama yang ngunci. Nah, jadi Asmaul Husna dikunci oleh irama, lagu-lagu 17 Agustus, lagu Ebit, Oma Irama, Bruri, katakan lagu-lagu wajib kita. Iya, puluhan tahun masih ingat lagi. Puluhan tahun, solawat. Aswili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Nah gitu kan. Lalu Allahumma arhamna bil Quran ini kan panjang. Masih hafal juga. Bener, nah karena pakai irama. Itulah irama yang pertama manfaatnya adalah mengunci hafalan. Jadi apa yang dihafal dengan irama sifatnya permanen. Kenapa kita tekankan irama? Yang kedua, irama ini menyegel bacaan. Jadi bacaan ini auto bener panjang pendeknya. Nah, contoh dari Aceh sampai Papua nyanyi Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, kumpul di Jakarta International Stadium gitu ya. Halo Halo Bandung, ibu kota. Ibu kota mesti pendek semua tuh. Dari Aceh sampai Papua. Bener kan? Ibu kota, Periangan kan mesti panjang karena mat arit li sukun. Nah, jadi itu padahal nggak ada hubungannya ya. Artinya itu meskipun mereka nggak janjian mendadak di situ. Indonesia tanah air, tanah pendek airku, agak panjang. Tanah tumpah darahku, ku panjang. Kok mereka bisa kompak? Panjang pendeknya kok otomatis bener karena disegel oleh irama. Nah, jadi anak yang nggak ngerti huruf pun ketika hafal dengan hatam yang ada iramanya, ketika melantunkan auto bener, bikin orang-orang kaget. Ini anak kok panjang pendeknya, ikhfanya, gunnahnya kenapa pas gitu kan? Karena iramanya saja. Karena dikunci oleh irama itu, disegel oleh irama. Dan yang ketiga, menghafal dengan irama itu lebih fun. Nah, jadi begitu. Nah, ini kenapa dalam hatam ini tolong kalau ngapalin dengan hatam, tolong iramanya betul-betul diperhatikan. Itulah yang ngunci hafalan. Tanpa irama, murojaah berdarah-darah. Tapi dengan irama, murojaah berdarah-darah. Yang susah dari menghafal Quran bukan hafalnya. Itu mempertahankannya itu. Ngapal setahun bisa selesai. Mempertahankannya itu yang gak mudah, perlu waktu. Jadi ngafal Quran untuk ngikat tuh iramanya harus sama. Irama, betul. Nah, tanpa irama murojaah berdarah-darah, dengan irama murojaah menjadi mudah. Bukan tanpa nggak perlu murojaah, nggak ada yang nggak perlu murojaah. Tetap perlu murojaah, tapi paling tinggal 10%. Jadi lebih mudah. Lebih mudah dengan kesibukan kita, dengan porsi perhatian kita, dengan murojaah pun nggak mesti harus melihat, tapi dengan diperdengarkan. Murojaah simai, tahfidz simai. Yang penting ada guru yang memastikan kebenaran bacaannya. Nah, begitu. Jadi walaupun sudah mengikuti aplikasi hatam, tetap harus talaki saja. Harus talaki kepada guru untuk memastikan karena aplikasi nggak bisa ngecek bacaan. Benar, Ustaz. Nah, jadi gitu. Ada pesan nggak, Ustaz, buat ikhwan, Ustaz, terkait agar anak-anak kita nih semuanya mencintai Al-Quran, bisa hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran? Iya, anak kita akan menghafalkan apapun yang dia dengar. Dia punya memori, silakan Anda pilih apakah memorinya akan terisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ataukah memorinya Anda isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau diisi dengan Al-Quran, tidak ada yang lebih bermanfaat daripada Al-Quran. Dan ketika kita membiarkan anak-anak kita dalam kuat-kuatnya, masa kuat-kuatnya menghafal, dan kita biarkan mereka tidak mendengarkan Al-Quran yang diulang-ulang, sama dengan kita memubadzirkan kesempatan emas, itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubadzir temannya setan. Mubadzir temannya setan. Maka kita manfaatkan mumpung lagi jadi mesin fotokopi, lagi jadi kuat-kuatnya, ayo kita cekoki dengan Al-Quran, jadikan rumah kita full Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Latif. Sama-sama. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi barokah untuk kita semuanya. Amin. Mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Alhamdulillah. Oke, Sobat TK-News, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Jangan lupa download aplikasi TK News. Kita jumpa lagi Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.